Saat ini kita sudah tiba di tanggal 11 Januari 2019 dengan details transaction seperti ini. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut. Kursi bar, kuantitas 250, harga barang 50.000 each. Ya. Jadi ini sudah pernah dilakukan. Ini adalah transaksi purchase order atau pesanan pembelian. Kita gunakan menu pembelian, kemudian pesanan pembelian, atau bahasa Inggrisnya purchase order. Oke. Setelah itu, kepada siapa kita akan pesan? Kepada PT Mulia Abadi. Jadi pilih pemasok, langsung PT Mulia Abadi. Sudah ada datanya. Kemudian tanggal pemesanan 11 Januari 2019. Kemudian kita tidak akan ambil ini ya, karena dia tidak ada permintaan. Terlihat dia tidak ada. Artinya mungkin dia sudah pernah diminta sebelumnya, ataupun mungkin barangnya banyak kemungkinan ya. Langsung bisa di purchase order. Atau oleh karena sangat dibutuhkan, langsung diketikkan dibuat purchase order. Oke, setelah itu kita cari barang dan jasa. Jadi apa yang akan kita beli di sini yaitu kursi bar. Kategori kursi bar sudah pasti ada ya, karena kita sudah taruh di data awal sebelumnya. Berapa banyak kursi bar? 250 dengan harga each atau per satuannya 50.000. Total harga 12.500.000. Kita lanjutkan. Jika sudah, kita klik save. Bentar ya. Ya, sudah tidak ada lagi datanya. Kita klik save. Dia akan muncul di sini. Ya, PO sudah berhasil tersimpan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya itu tanggal 12 dengan details transaction seperti ini. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari 2019. Jadi ada dua kegiatan di sini ya, yaitu terima barang dan juga sekaligus tagihan ya. Tagihan artinya sudah dapat faktur atau invoice. Terima barang dan faktur. Kemudian atas pesanan pembeli pada tanggal 11 Januari 2019 ya. Ini ya. 11 Januari 2019 yang di atas berhubungan. Kemudian barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian diterima, nomor faktur ini. Tagihan perusahaan menggunakan deposit ya. Kita ingat bahwa kita pernah memberikan deposit sebesar 7.500.000 di PT Mulia Abadi ya, di tanggal 10. Yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Oke. Menu apa yang akan kita gunakan? Karena dia sudah terima barang sekaligus tagihan, berarti kita akan membuat langsung di pembelian dan faktur pembelian, karena kita sudah terima tagihan. Kalau dia cuma terima barang ya ini penerimaan barang. Tapi kalau sudah diterima tagihan di sini faktur pembelian ya. Oke. Nah di sini ini adalah menunya.
Pemasoknya siapa? Di sini tidak ditulis, tetapi dia sudah tulis refernya ke tanggal 11. Berarti tanggal 11 ini PT Mulia Abadi. PT Mulia Abadi ya. PT Mulia Abadi. Kemudian tanggalnya tanggal 12. Tanggal 12 Januari 2019. Kemudian faktur pembelian yang diterima adalah faktur Januari ini dia ya, nomornya. Ini kita copy saja, taruh di sini. Nah, harus di copy ya di sini. Harus dicantumkan di sini supaya kita bisa proses ambil. Nah, kalau sudah, berarti ini kan berhubungan dengan transaksi sebelumnya. Berarti kalau berhubungan dengan transaksi sebelumnya, kita ambil. Transaksi apa yang berhubungan? Tentu saja transaksi pesanan ya, atau order, purchase order, pesanan. Kita klik pesanan, kemudian kita cari. Kita cari ini dia yang kita telah buat di tanggal 11 Januari. Lihat, ya ini dia kursi bar 250 pieces. Kita lanjut. Nah, ketika kita sudah lanjut, ini adalah details barang yang kita terima. Kemudian, kalau sudah terima barang, dia taruh di gudang dong. Gudangnya gudang depan. Caranya kita klik di sini. Dan di sini ada data gudang, kita hapus ini, close, dan kita cari gudang depan. Klik saja bisa. Depan. Oke, kita lanjut. Nah, dengan demikian kita sebenarnya sudah selesai di penerimaan barang. Penerimaan barang itu sudah selesai. Tetapi ada informasi selanjutnya yaitu tagihan ini menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Jadi faktur itu bukan 13.750, dia akan dikurangi dengan deposit kita. Jadi masih akan berlanjut formulir ini dengan, jadi kalau pastikan kita sudah isi data-data penerimaan barang ya, sudah ini nomor faktur, tanggal, pemasok, kursi bar, kita sudah taruh di depan. Kemudian kita klik ambil lagi. Jadi ini proses kedua ya, proses kedua di tanggal 12 Januari. Proses kedua yaitu ambil di sini, kan tadi pesanan. Sekarang kita pilih uang muka. Kita pilih uang muka. Nah, kita pilih uang muka, sudah ada di sini. Oh, ternyata sudah ada nomor form sekitar begini. Nah, kita sudah centang, kemudian kita lanjutkan. Anda perhatikan di bagian bawah sini, dia sudah ada details uang muka. Ya, uang muka 7.500.000. Dan dia sudah ada di DP, dia sudah ada di sini. Down payment 7.500.000. Ya, seperti itu. Jika sudah selesai, ini jangan lupa ya, tanggal pengiriman ini kita kasih di Januari 12. Ya, jangan lupa itu ya. Oke. Kemudian sudah 12/1/2019. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita sudah pastikan, kemudian kita save. Dia akan muncul di sini. Dia masih oke. Faktur pembelian PI purchase invoice sudah berhasil disimpan. Dengan demikian sudah selesai untuk tanggal 12 Januari 2019. Tadi kita cek dulu dia punya tanggal 12 yang pertama. Kita cek dulu dia punya jurnal ya. Jurnal tadi, yaitu yang ini. Jurnal, kita lihat rincian jurnal.
Oke, coba kita lihat untuk deposit, dia sudah masuk di kredit. Tadinya uang muka pembelian kan prepaid, kemudian dia sudah dikreditkan. Persediaan barang kita sudah terima sebesar 12.500.000. Pipen masukan dan juga hutang usaha sisanya. Sisa dari amount yang sudah dipotong oleh deposit. Oke. Saat ini kita lanjut ke transaksi tanggal 12 yang kedua. Transaksi tanggal 12 yang kedua masih berhubungan juga. Di tanggal 12 ini yang kita telah terima di tanggal 11 itu di tanggal 11 itu ternyata ada satu yang cacat. Satu yang cacat dan tidak bisa dijual kembali. Satu barang, satu kursi bar. Perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor 906, sama dengan yang di atas. Jadi berhubungan, kursi tersebut diretur bla 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 karena cacat tidak bisa dijual kembali. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Masih dalam siklus pembelian, jadi kita ke pembelian. Kemudian ada satu transaksi yang baru saat ini kita ke pembelian, dan salah satu transaksi yang kita baru saat ini kita lakukan yaitu retur pembelian. Jadi kita ke pembelian, kemudian panel retur pembelian. Kemudian di sini kita akan isi datanya. Pastinya berhubungan dengan pemasok ya. Pemasoknya siapa yang mana kita akan retur? Mulia Abadi. Ya kan? PT Mulia Abadi dengan nomor faktur 906, tanggal 12 Januari. Jadi jangan lupa tanggalnya 12 Januari 2019. Kemudian retur dari faktur ya, dengan nomor faktur. Faktur, cari tanggal faktur atau pilih invoice tersebut, faktur tersebut. Kita pilih, kita cari yang mana dia? Faktur garis datar Januari 906. Oke, itu dia tadi yang kita sudah lihat ya. Faktur J06 ya, ini dia. Kita pilih. Nah, setelah kita sudah pilih, di sini datanya kita pilih panel ambil. Klik panel ambil, kemudian kita tinggal sesuaikan ya, kursi bar ya. Karena berhubungan dengan pemasok tersebut, vendor tersebut. Kita lanjutkan. Setelah sudah di sini jangan lupa India akan kasih amount totalnya. Kuantitas tersebut. Jadi kita klik di sini untuk akan ada penyesuaian. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih berapa sih yang diretur. Di retur itu ada satu saja. Dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita lanjut. Ya, satu yang akan diretur. Ya, satu set kursi bar yang akan diretur. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada yang akan kita lihat. Bentar. Oke, kalau sudah, kita sudah pastikan dia cuma satu, lanjut, kemudian kita save. Simpan di sini. Oke, sudah berhasil disimpan. Oke, setelah kita sudah selesai transaksi itu, mari kita cek dia punya retur ya. Ini baru satu kali kita ada transaksi retur. Mari kita lihat rincian jurnalnya. Ya, ini di retur persediaan barang berkurang pastinya di kredit. Kemudian
hutang usaha berkurang juga. Jadi ini retur ya. Pipin masukan dikurangi juga, kemudian beban. Ya, berarti sudah benar. Nah, kemudian saat ini juga kita akan lihat sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini. Setelah adanya transaksi ini kita akan lihat dia punya hutang. Dari mana kita bisa lihat? Dari general ledger dan akun perkiraan. Jadi kalau ini sudah kita close. Kita lihat dari general ledger atau buku besar dan akun perkiraan. Buku besar, kemudian akun perkiraan. Kita akan cari data apa yang kita mau lihat. Hutang usaha IDR. Jadi di banyak sekali akun ini. Hutang usaha IDR 30.725.000. Kalau ini sudah sesuai 30.725 berarti sudah benar. Dengan demikian transaksi tanggal 12 Januari yang kedua sudah selesai. Dengan rincian transaksi sebagai berikut. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Ya, ini baru terjadi ya. Tunai atau cash kepada pemasok umum. Bukan merupakan vendor yang existing. Dengan informasi apa sih yang dibeli? Yaitu meja kaca. Lewat transferan Bank Mandiri. Meja kaca kuantitas 100, harga barang each atau per barangnya harganya 85.000. Nah, ternyata bahwa meja kaca ini adalah barang yang baru. Barang yang baru yang belum ada di produk lini daripada perusahaan kita. Jadi kita diminta untuk membuat kategori barang yang baru. Ya, seperti itu. Jadi dalam menu accurate kita ke persediaan terlebih dahulu. Kita akan membuat kategori barang yang baru tersebut. Barang kita pilih panel barang dan jasa. Kemudian kita akan isi sesuai dengan yang diminta. Kategori barang kita pilih dia masuk di mana sih? Dia masuk di meja. Kita pilih di sini meja, kemudian kode barang. Nah, kode barang ini kita on off di sini, penomoran otomatis kita hilangkan. Kemudian kode barang itu kita lihat saja di sini ya. Kita lihat barang-barang yang kita miliki saat ini. Sampai kode barangnya sampai I inventory ini I ya. Inventory 006. Jadi untuk yang meja kaca ini saja kita pakai I007 saja. Ya. Karena sampai di I006. Jadi inventory 007. Nama barang itu adalah meja kaca. Kemudian jenis barang persediaan satuan pieces. Ya, seperti itu ya. Kemudian ya kita harus isi ini penjualan, definisi harga jual satuan. Kita ke tab ini ya, ke tab penjualan pembelian. Harga jualnya 375.000. Kemudian apa lagi yang diminta? PPN masuk ya, PPN 10%. Kita search di sini, pajak pertambahan nilai. Ya. Setelah sudah, kita save data kategori barang ini, yaitu meja kaca, kategori persediaan, pieces, harga satuan 375.000. Pastikan selalu di cross check terlebih dahulu ya, sebelum dilanjutkan. Kita save. Nah, oke.
Nah, di sini, di sini kalau kita perhatikan kepada siapa kita membeli meja kaca ini. Jadi di sini dikatakan kepada pemasok umum ya. Pemasok umum berarti bukan ada di kategori vendor-vendor atau pemasok yang sementara ini kita miliki. Mari kita lihat ya. Pembelian pemasok. Pemasok. Ya, di sini pemasok-pemasok yang kita miliki kan ada di sini. Ya. Pemasok umum V001, oh sudah ada ya. Sudah ada pemasok umum. V001, V002 dan seterusnya. Oke, kalau sudah ada, kita close. Nah, sekarang kita akan mulai dia punya transaksi. Setelah kita sudah buat dia punya kategori barang, sekarang kita mulai dia punya transaksi. Kalau pembelian secara tunai, berarti kita sudah dapat tagihannya dong. Kita sudah dapat tagihannya dan kita sudah bayar. Karena kita bayar secara tunai. Jadi pembelian, kalau kita sudah dapat tagihan, apakah mau lewat proses-proses ini lagi? Pesanan pembelian, penerimaan, dan lain sebagainya? Tidak ya. Tapi langsung ke faktur pembelian. Karena di situ kita sudah menerima fakturnya ya. Faktur pembelian 08791. Nah, bedanya dengan ini ya yang saya mau jelaskan. Pembelian, kalau kita lihat panel pembelian dan terus kita lihat, Sir, kenapa tidak menggunakan menu pembayaran pembelian? Tidak ya, karena kalau kita pakai menu pembayaran pembelian ini, menu ini semata-mata untuk invoice yang telah kita telah buat sebelumnya. Tapi sekarang kan kita baru membuat invoice dan sekaligus kita bayar invoice. Jadi kita pakai menu faktur pembelian. Kita sudah pilih tadi. Dan ini sudah terbuka dia punya tab faktur pembelian. Sekarang kita tinggal isi. Kepada siapa? Kepada pemasok umum dong. Mari kita lihat. Pemasok umum ada ya, V001. Kemudian kapan kita beli? 13 Januari ya. 13 Januari 2019 kita beli. Kemudian nomor faktur 08791. Nah, kita jangan ambil ya, karena kita belum pernah membuat pesanan atau apa-apa sebelumnya ya. Karena ini kita beli secara langsung. Tidak ada proses-proses sebelumnya yang kita lakukan. Jadi jangan ambil. Jadi kita langsung pilih barang dan jasa. Kemudian kita pilih apa sih yang kita beli. Yaitu meja kaca yang telah kita buat sebelumnya. Meja kaca. Nah, meja kacanya berapa? 100 kuantitasnya. Kemudian harganya 85.000. Kemudian bla 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 bla, gudangnya ada? Oh, oke. Barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita close itu, hapus, kemudian kita ketik depan atau bisa langsung dicari saja bisa. Depan. 185.000. Pastikan selalu sama ya. Pieces, meja kaca, lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, apa lagi yang harus kita lakukan? Meja kaca pemasok umum, dari pemasok umum, faktur 08791, gudang depan sudah, PPN sudah, ini semua sudah. Kemudian, oke, kalau sudah selesai seperti ini, artinya ini adalah data faktur ya, data invoice ya. Artinya fungsi kita mendapatkan invoice sudah kita cantumkan di yang kita baru saja lakukan. Tetapi informasi untuk pembayaran kita belum. Ya, tetapi sekarang kita akan buat. Sekarang kita akan buat pembayarannya. Lihat pembayarannya bagaimana. Tunai kepada Bank Mandiri.
berarti langsung kita bayarkan. Caranya kita jangan dulu save ataupun close ini, kita langsung proses faktur pembelian ini ya. Jadi kita dapat invoice sekaligus kita langsung proses. Lihat di sini, proses, langsung kita ke pembayaran. Pertama dia akan save dulu ini secara otomatis, ya, berhasil disimpan. Kemudian dia akan alihkan ke pembayaran pembelian yang tadi ya, yang saya jelaskan di bagian awal. Jadi supaya kita tidak perlu lagi, kalau kita mau, bisa saja kita save tadi, kemudian kita close, dan kita akan lanjutkan ke pembayaran pembelian. Tetapi kita akan isi lagi ini, ya agak repot. Jadi kalau kita tidak mau repot dan kita akan langsung bayar, kita langsung tadi proses terus pembayaran. Jadi langsung isi di sini, banknya kita pilih oleh Bank Mandiri ya. Ya sekaligus promosi Bank Mandiri ya di sini. Bank Mandiri IDR. Kemudian metode bayar apa? Transfer. Dia menggunakan transfer bank. Ini apa? Oh tidak. Oke, tidak ada. Nilai pembayaran kita calculate ya, hitung nilai pembayaran. Karena kita bayar seluruhnya ini ya. 9.350.000, tanggal bayar itu tanggal 13. Jangan lupa ini ya disesuaikan. Januari 2019. Oke. Apalagi? Di sini kita agak lupa ya, tadi kita info ini kita tidak buat ya. Oke, coba kita lihat sini, klik ini dulu. Kemudian kita lihat yang tadi ya, yang belum lunas, pemasok umum. Apakah masih bisa kita? Nggak bisa ya. Kita kasih tanggal 13 ini ya. Tadi kita lupa. Kita kasih ke tanggal 13 karena dia langsung dikirim. 13 Januari 2019. Ya. Seperti itu. Atau nanti saja ya mungkin ini. Jadi takutnya dia Oke, kita coba saja ya. Kita coba saja, nggak masalah. Itu nanti saja. Oke, kita selesaikan ini dulu. Pembayaran pembelian. Kalau sudah semua, kita save. Kita simpan. Oke. Oke, pembayaran pembelian telah berhasil disimpan. Oke. Itu kita close ini. Mari kita coba untuk ganti yang tadi ya. Yang tadi sudah ganti, coba saya close dulu ini ya, batalkan dulu ya. Coba kita lihat yang tadi ya. Itu ada di menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Mari kita lihat yang tadi. Pemasok umum sudah lunas ya, karena kita sudah bayarkan. Kemudian, sudah dilunasi sini, kita lihat dia punya rincian jurnal. Itu oke, persediaan barang masuk, hutang 9.350.000. Hutang ya, dulu. Nanti sebentar ya di pembayaran tagihan baru kita lihat dia sudah lunas. Nah, saya mau ganti yang tadi ya. Saya mau ganti di sini. Sebenarnya ini agak kita kalau sering lupa, jadi kita taruh di sini Januari 13. Oke, kita save saja. Cuma untuk menyimpannya. Ya. Seperti itu. Oke. Apa ini?
Oh, server lagi down. Nggak masalah ya. Kita batal saja dulu. Oke. Sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Sebenarnya tidak terlalu masalah. Kadang-kadang kita juga lupa. Itu hanya berdasarkan info saja. Nanti kita akan lihat nanti. Tapi tidak usah gubris atau tidak usah terlalu fokus di situ. Kita akan lihat kalau dia bermasalah pada akhirnya, kita sudah tahu di tanggal 13 itu ada kesalahan satu, ya. Tapi ini kan video. Kalau kalian bisa untuk sebelum kalian save tadi, kalian ganti, itu bisa, ya, bisa. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Untuk transaksi tanggal 13 yang pertama ini telah selesai. Oke, untuk yang tadi, sebentar ya. Yang tadi ternyata sudah tersimpan ya. Coba kalian lihat ini, faktur pembelian, kemudian untuk kita lihat yang tadi ini ya, pemasok umum, ternyata sudah tersimpan. Tadi cuma server error saja. Kalau Anda lihat ini sudah terganti di 13/1/2019. Jadi sudah tidak ada masalah ya, tidak ada kesalahan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tanggal 13 yang kedua. Tanggal 13 yang kedua ini yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur invoice MA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor bla dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar 10 juta. Jadi tidak seluruhnya ya. Oke, jadi sekarang ini barulah kita menggunakan menu pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi pembelian dan pembayaran pembelian, karena dia sudah ada faktur pembelian sebelumnya. Ya, beda dengan yang 13 Januari yang pertama. Nah, di sini kita lihat pemasoknya siapa sih tadi? Pemasoknya adalah PT Mulia Abadi. Oke, PT Mulia Abadi. Kemudian banknya gunakan apa? Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR, kemudian metode bayar menggunakan cek. Ya, metode bayar menggunakan cek, giro, dengan nomor GR 0098. Nah, kemudian dia punya jatuh tempo atau tanggal cek itu, tanggal bayar itu tanggal ini ya, 13 Januari 2009. Ini penting ya. Tanggal bayar itu 13 Januari 2019 sesuai dengan transaksi kita. Tanggal cek itu tanggal cek jatuh tempo 31 Januari 2019. Oke. Jangan terbalik ya 13/31. Oke. Kemudian sesudah itu di sini kita akan pilih setelah kita sudah lihat ini kemudian apa lagi ya? Datanya, oke. Hanya membayar sebagian ya. Jadi kita ambil dulu fakturnya ya. Di sini invoice MA 9128. Kita ambil dulu, ambil di sini, klik ambil. Kemudian kita cari faktur yang akan kita bayarkan. Yaitu yang mana ya? Tadi di sini adalah faktur dengan nomor 9128. Oke, ini ya. Kita uncentang yang tidak sesuai. Ini yang akan kita bayarkan, yang invoice 9128. Lanjut. Nah, setelah sudah, ini kan nilai pembayaran 0. Kalau kita calculate langsung di sini, dia akan terbayarkan 12. Jadi kita harus klik dulu di sini. Dan kita akan isi datanya dengan di sini ya.
Kita hanya bayar 10 juta. 10 juta. Lanjut. Nah, jadi di sini terhutang 12 juta, kita akan bayar 10 juta. Kalau sudah ada di sini, kita bisa calculate, hitung nilai pembayaran. Nah, nilai pembayaran 10 juta, terhutang 12 juta, dibayar 10 juta. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, di cross check lagi apalagi yang harus diisi. Kalau sudah semua 918, kita save. Nah, kalau sudah save, kita lihat dia punya pembayaran, ada pembayaran. Kita mau lihat dia punya jurnal tes ya. Oke, hutang usaha telah terbayarkan 10 juta. Subsidiary ledgernya PT Mulia Abadi, pemasok. Bank Mandiri untuk PT Mulia Abadi sudah terkreditkan untuk PT Mulia Abadi. Oke, kalau begitu data transaksi tanggal 13 sudah selesai sampai di sini. Kita closing. Oke, sekarang kita sampai di tanggal 14 Januari dengan detail seperti ini. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu sepertinya dia adalah supplier baru ya. Jadi nanti kita akan buat baru. Di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur atau invoice dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Ya, jadi ada kasus-kasus seperti ini ya. Jadi sudah dapat faktur dan sudah kita bayarkan, baru barang nanti dikirimkan setelahnya. Details barang seperti ini, kursi kerja, kursi santai, kuantitas dan harga seperti ini, ada diskon juga. Kemudian membayar, tadi kan ada melunasinya, berarti pelunasan lewat Bank Mandiri, IDR, transfer. Barang nanti dikirimkan besoknya, 15 Januari. Berarti dia ada hubungan nanti dengan 15 Januari ya, tanggal setelahnya. Di sini ada instruksi, jadi saat ini settingan accurate kita belum mengaktifkan tagihan di muka mendahului terima barang. Jadi kita akan setting, kita akan atur caranya nanti sebentar, dan kemudian kita akan tambah vendor baru, yaitu yang tadi, CV Sumber Kayu. Oke, langsung saja kita ke accurate kita. Pertama kita tambah vendor saja terlebih dahulu supaya aman. Tambah vendor di mana? Tambah vendor di pembelian, kemudian pemasok, supplier ya, pemasok. Kemudian kategori pemasok itu umum. Namanya adalah CV apa tadi? CV Sumber Kayu ya. CV Sumber Kayu, kita beri nama CV Sumber Kayu ya. Pemasok ini ID ya. Kita lihat dia punya berapa sih, kita punya pemasok sekarang. Oh, kita punya pemasok sekarang ada ini ya. Sampai V006, berarti kita buat CV Sumber Kayu itu V007. Jadi V007. Lihat lagi. Oke. Oke, kategori nggak usah saja. Seperti ini, oke. Konta, pembelian, layak, saldo, lain-lain. Oke. Itu saja. Oke, seperti itu ya. Jadi ID pemasok V007, kemudian namanya CV Sumber Kayu seperti yang tertera di details transaksi. Oke, kemudian kita save ya. Kita save, ada notifikasi di sini warna biru telah berhasil disimpan. Kita close, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu settingan ini ya. Aktifkan fitur pembelian untuk tagihan di muka mendahului terima barang. Jadi tagihan mendahului terima barang. Seperti di sini di setting ya, preferensi, setting,
kemudian preferensi. Nah, di sini kita akan mengubah. Itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pembelian. Sorry, bukan ini ya, tapi di fitur, kemudian pembelian. Nah, di sini ada tagihan di muka dalam kurung mendahului terima barang. Ini kita centang ya. Kita centang ini. Kemudian dan ini juga ya, dan nanti ada juga transaksi penjualan, faktur di muka mendahului pengiriman, itu harus kita centang juga. Nggak apa-apa, kita langsung centang saja sekarang. Faktur di muka mendahului pengiriman kita centang ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, kita simpan settingan ini. Kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, ya cukup lama kan dia pengaturannya agak core atau inti utama. Setelah sudah selesai kita setting, sekarang kita input transaksinya. Oke. Jadi pembelian sudah terima faktur dan melunasinya. Berarti pembelian, kemudian terima faktur ya, berarti faktur pembelian dong. Ya. Pembayaran, tapi karena sudah ada terlebih dahulu terima faktur, jadi kita harus pilih ini, faktur pembelian. Oke. Nah, faktur pembelian kita pilih pemasok yang telah buat tadi. Sudah ada tidak? Oke, ada sumber kayu. Tanggal berapa sih tanggal faktur ini? Tanggal 14 Januari ya. Tanggal 14 Januari 2019. Oke, kemudian nomor faktur ada? Ya, ada dia nomor faktur. Kita copy paste saja ini. Kemudian kita tidak ambil ya ini, karena ini kita tidak pesan terlebih dahulu. Kita tidak terima. Kalau penerimaan kan setelah dari ini ya. Ya, kita tidak ambil ini ya, kita harus input. Terus kita harus pilih barang dan jasa. Apa saja sih? Kursi kerja, kursi santai. Apa ada kursi kerja? Oke, ada kursi kerja. Nah, kursi kerja berapa kuantitasnya? Kuantitasnya 100. Harganya berapa? 100.000 each. Kemudian diskonnya 15%. Nah, diskon di sini ada, kalau kalian perhatikan di sini ada 2 tempat. Kita kasih di persentase ya, karena berbentuk persentase. Biasanya juga kan perusahaan atau vendor atau supplier kasih diskon dalam bentuk langsung dia punya nominal. Tapi kali ini kita gunakan persentase 15%. Oke, kemudian gudang terus lihat ya, karena ini defaultnya belakang, tetapi kita harus lihat tanggal setelahnya. Kita lihat tanggal setelahnya, ternyata dia ada di gudang depan. Sebenarnya bisa saja kita nanti ganti setelah, tapi lebih baik kita langsung taruh saja dari sekarang, yaitu depan. Karena gudang itu harus diisi ya. Gudang itu harus diisi. Oke, depan. Kita lanjut. Oke. Nah, sebelum kita lanjut juga, kita harus ke bagian info ini. Kita klik di sini. Dan di sini ada settingan tagihan di muka. Ya, mendahului terima barang. Ini adalah fitur yang telah diaktifkan oleh karena kita telah terlebih dahulu mengatur yang tadi, yang telah kita buat. Jadi di sini centang. Kemudian tanggal pengiriman ini yaitu 15 Januari ya. 15 Januari 2019. Oke. Faktur tanggal 14 ya, oke. Ya, oke. Kita ke sini coba kita lihat. Ya, benar. Jadi yang tadi dia
dia aktif gudangnya oleh karena kita belum centang yang tadi. Ya. Karena tadi harus diisi gudangnya karena kita belum centang yang tadi. Tadi skenario barang sudah diterima pas mendapatkan faktur pembelian. Tetapi karena kita sudah centang penerimaan barang setelah faktur, maka komponen untuk mengisi gudang sudah hilang. Oke ya, harap dimengerti. Jadi yang tadi bisa juga kalian di info dulu, kemudian setting centang ini supaya yang setelahnya tidak diminta lagi gudangnya. Oke, selain kursi kerja, nah kita akan lihat ya, ketika di kursi santai, nanti sudah tidak ada untuk menerima gudang penerimaan. Oke, kursi santai. Nah, coba lihat ini, sudah tidak ada opsi di mana kita harus isi gudangnya, karena di faktur pembelian ini barang belum diterima, barang nanti diterima berikut. Jadi dia sudah tidak minta lagi. Oke, kursi santai, kuantitasnya berapa? 50 ya. Kemudian harganya each-nya 80.000. Kemudian diskonnya nggak ada. Oke, sudah 50 pieces, harga 80.000, kursi santai. Oke, kita lanjut. Nah, sudah? Coba kita lihat kalau ada yang perlu diisi lagi. Sudah ya semua. Nah, setelah dari sini, kita harus buat apa? Kita jangan save ya. Kita langsung proses, karena ini langsung dibayarkan. Kita langsung proses, sama seperti kalau nggak salah transaksi sebelumnya. Kita langsung proses, pasti dia akan tersave secara otomatis ya. Kita proses ke pembayaran. Oke, kalau kita sudah pastikan sudah semua ya. Proses ke pembayaran. Nah, ini dia sementara berproses. Dan dia sudah langsung simpan faktur pembelian. Nah, sekarang kita tapi kita diarahkan ke pembayaran pembelian. Jadi CV sumber kayu kita akan bayar dengan cara apa? Dengan cara transfer. Dengan bank Mandiri IDR, transfer bank. Oke. Transfer bank. Ini apa ya? Oke. Transfer bank, kemudian karena ini pembayaran lunas, jadi jumlahnya sesuai ya. Jadi kita langsung ke sini terus calculate. Ya, harganya seperti ini. Kita lihat info apakah harus tidak ya. Tanggal bayar itu tanggal 14 Januari ya. Di sini tanggal 14 Januari 2019. Oke. Setelah sudah, kita pastikan semua sudah selesai. Oke. Kemudian kita save. Oke, kita save. Oke, dengan demikian 2 transaksi sudah selesai, yaitu ketika dia dapat faktur pembelian dan dia sudah lunasi lewat pembayaran pembelian. Kita bisa cek di sini. Ya, sumber kayu dan dia punya rincian jurnal ya. Utang usaha Bank Mandiri IDR. Oke. Itu sudah selesai dengan tanggal sudah selesai dengan tanggal 14 Januari. Lanjut ke transaksi tanggal 15, ini berhubungan dengan transaksi tanggal 14, di mana barang yang kita pesan, yang telah kita terima fakturnya dan telah kita lunasi,
akhirnya tiba ya. Akhirnya tiba di tanggal 15 Januari 2019. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari, hanya satu transaksi tanggal 14 Januari, yaitu kepada CV Sumber Kayu. Kemudian pengiriman dilakukan dengan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Oke, jadi pertama ialah kita udah tahu ya kalau misalnya menunya adalah ke panel pembelian, kemudian terima barang, penerimaan barang. Nah, penerimaan barang ini, oke, kita pilih pemasok, yaitu CV Sumber Kayu, kemudian nomor form penerimaan barang, tanggal terima kapan? 15 Januari. 15/01/2019. Kemudian kita akan ambil. Nah, kalau tidak salah ketika kita akan ambil itu harus ada nomor terima ya. Tetapi di sini tidak dicantumkan nomor terima. Nomor terima tidak dicantumkan. Tapi coba kita tes ya. Kita tes tagihan di muka. Karena bukan kita pesannya tetapi tagihan di muka. Coba kita tes apakah bisa. Ternyata tidak ya. Ternyata harus diisi dulu nomor terima. Tetapi di dalam modul tidak ada nomor terima, jadi kita buat saja nomor baru. Kita pakai saja nomor, biasanya kan PR, Purchase Requisition, terus PO, Purchase Order. Kalau ini kita receive order ya sebenarnya ya. Coba kita lihat kalau misalnya dia ada. Ya, receive in RI ya. Oke, kita pakai R saja ya, supaya tidak RI, receive. Oh, receive item, sorry ya, RI, receive item. Oke, receive item 002 saja ya, supaya kita bisa 002. Oke, RI, receive item, terima barang. Oke, ketika kita sudah terima barang, kita sudah isi ini, kita akan ambil ya. Karena ini berhubungan dengan transaksi sebelumnya, jadi kita harus ambil tagihan di muka. Nah, ketika kita cari, nah ini ada ya. Purchase invoice tahun 2019, bulan 1. Terjadi 14 Januari 2019. Kita ambil ini. Dan kita sudah terima kedua-duanya ya. Ya. Terima barang seluruhnya, kita lanjut. Oke, kita sudah lanjut. Oke, kita lihat info ya. Tanggal kirim itu kita ganti di tanggal 15/01/2019. Oke, kemudian apalagi infonya kita lihat di sini. Ya, kita klik di situ dan kita ganti gudangnya. Gudangnya secara default di belakang, tetapi yang kita terima itu di depan. Gudang depan. Jadi kita harus pilih depan di sini. Dan lanjut. Begitu juga dengan kursi santai, kita taruh di depan ya. Jangan di belakang. Oke, kalau sudah ada informasi lagi. Oh, mobil box ya, harus tulis ini. Menggunakan mobil box. Apakah ada di sini? Oke, ada di sini mobil box. Ya. Oke. Barang RE002. Tanggalnya 15, di sini juga tanggal 15. Oke, diambil dari faktur. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, kita simpan. Sudah disimpan. Oke. Dengan demikian, transaksi tanggal 15 Januari telah selesai. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Saat ini tanggal 16 Januari 2019. Ceritanya perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019, masih berhubungan dengan tanggal 14, kepada CV Sumber Kayu. Kenapa dia klaim? Kursi santai 1 pieces. Karena
Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Jadi sebanyak 1 pieces, barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Simple ya. Jadi dari transaksi ini kita akan klaim pembelian kita ke pemasok. Di sini ada note-nya, menunya adalah pembelian, kemudian klaim pemasok. Kita ke accurate kita, menu pembelian, dan klaim pemasok. Tetapi di sini tidak ada ya, tidak ada menunya. Jadi kita harus setting terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur klaim pemasok atau supplier claim. Caranya adalah kita ke setting, pengaturan, kemudian preferensi. Sampai di preferensi ini kita ke feature, dan ke pembelian. Nah, di pembelian sini ada menu klaim pemasok yang harus kita centang. Kita centang di sini dan kita simpan. Ketika kita sudah simpan, di sini sudah ada menunya pasti. Kita ke pembelian, kemudian kita lihat sudah ada klaim pemasok. Ya, klaim pemasok sudah ada di pembelian dan di sini. Oke, jadi untuk tanggal 16 Januari ini, tanggal 16 Januari ini kita ke menu pembelian dan ke klaim pemasok. Ya. Ketika kita sudah sampai di sini, klaim pemasok, kita cari pemasoknya siapa yang bermasalah dengan kita. Ternyata sumber kayu ya. Baru dibeli ternyata sudah ada bagian yang rusak ternyata, sumber kayu. Kemudian klaimnya kapan? Klaimnya tanggal 16 Januari. 16/01/2019. Ya, kemudian barangnya apa? Barangnya itu kursi santai. Kita cari saja kursi santai di sini. Oke, dia langsung kasih. Nah, kursi santai berapa yang kita akan kembalikan? 1 pieces ya. Kita klaim, bukan kita kembalikan, kita klaim. Ya, kalau kembalikan lain lagi ceritanya, retur. Ini ceritanya kita menyampaikan masalah ya, keluh kesah kita atau klaim kita ke perusahaan supplier. Jadi kita klaim. Berapa yang kita klaim? Oh, 1 ada rusak. Nah, stok di gudang untuk kursi santai itu stok gudang ada 10 di gudang belakang, tetapi kita akan ambil dari gudang depan, yang mana kalau kalian ingat di tanggal 15 kita taruh kursi santai yang dibeli dari CV Sumber Kayu itu di gudang depan. Pasti yang ada di gudang belakang ini adalah kursi santai atau inventory kita yang lain, bukan dari CV Sumber Kayu. Jadi kita ganti ini gudangnya. Nah, sekarang 0 kan? Kita ganti dengan gudang depan. Nah, di gudang depan kita ada stok 70 kursi santai. Ya. Pasti di sini kalau kita lihat kursi santai yang kita beli dari CV Sumber Kayu itu 50 kan? Tapi ini ada 70. Jadi sudah ada dari supplier lain 20. Jadi kita ambil dari gudang depan yang mana ada stok 70, kita cuma mau ambil 1. Yang akan kita akan klaim, bukan kita akan ambil. Kita klaim dulu 1 dari yang kita beli dari CV Sumber Kayu. Oke, 1 dan kita lanjut. Nah, setelah sudah 1 pieces kursi santai dari gudang depan kepada CV Sumber Kayu sudah, kemudian kita save. Oke. As simple as that ya. Jadi untuk transaksi tanggal 16 sehubungan dengan klaim atas pembelian sudah selesai. Transaksi berikutnya di tanggal 17 ya. Setelah pada tanggal 16 kita klaim barang yaitu kursi santai yang rusak,
Sekarang di tanggal 17 kita menerima barang atas klaim pembelian. Jadi kita akan terima barang yang kita klaim di tanggal 16. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Jadi harus pastikan bahwa pengaturan setting akun selisih nilai persediaan itu bersamaan dengan beban pokok penjualan. Untuk memastikannya kita ke pengaturan preferensi akun perkiraan account. Jadi kita ke grade kita, setting atau pengaturan preferensi, kemudian akun perkiraan, dan kita ke persediaan. Ya, di sini klaim pemasok, ke bagian klaim pemasok, kita sudah lihat dia sudah dipasangkan dengan beban pokok penjualan. Oke. Ya, selisih nilai persediaan, klaim pemasok sudah dengan beban pokok penjualan. Kalau sudah, ini kita simpan ya. Kita tidak rubah, tetapi apa-apa kita simpan saja. Simpan. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi tersebut di tanggal 17 Januari sama dengan tanggal 16. Jadi kita ke pembelian, kemudian klaim pemasok. Klaim pemasok, tanggal kita klaim, ini kita penerima ya, menerima. Jadi tadi kita kirim barang, atau yang barang tadi yang rusak kita kirim, sekarang kita terima ya. Jadi kita tanggal dulu kita ganti, sekarang tanggal 17 Januari 2019, kemudian ini terima barang. Nah, terima barang dari mana? Kita dari ini dia. Ini yang telah kita buat tadi. Claim ini ya. Dari sumber kayu. Ya, ini satu pieces. Kita lanjut. Nah, sudah ada ya, terima barang dengan nomor yang telah kita buat di tanggal 16. Service sumber kayu sebagai pemasoknya, tanggal 17 kita terima barangnya. Oke. Di depan kita terima kembali ya. Oke. Lanjut, kalau sudah tidak ada informasi lain lagi. Oh iya, sudah pasti ya, dia dimasukkan lagi ke gudang depan. Kalau sudah tidak ada informasi lain, kita save. Ya, setelah kita save, dan transaksi tanggal 17 sudah selesai. Transaksi selanjutnya, transaksi di tanggal 18 Januari 2019. Di sini apa yang disebutkan, perusahaan menerima informasi, ya jadi cuma terima informasi saja ya, dari salah satu supplier kita, yaitu PT Sentra Furniture, atas nomor rekening berikut ini. Jadi ada informasi ini, Bank Mandiri, nomor rekening, dan atas nama. Manajemen atau kita, perusahaan kita melakukan pencatatan nomor rekening tersebut dalam Accurate Online. Jadi sepertinya sebelumnya tidak ada, sekarang dicatat. Ada informasi. Jadi kita ke Accurate kita. Menu apa sih yang harus kita gunakan ya? Jadi pembelian ke pemasok. Karena berhubungan dengan pemasok berarti kita ke pembelian dong ya. Pembelian dan kita ke pemasok. Nah, dari pemasok ini kita lihat di bagian sini ya. Kita lihat PT Sentra Furniture. PT Sentra Furniture. Nah, ada satu hal yang saya mau. Oke, sudah. Kita sudah buka ya PT Sentra Furniture dari sini. Kita ambil, sudah terbuka. Kemudian kita ke bagian, coba kita lihat ya. Yang mana kita harus isi dia punya bank. Oke deh, di sini ya, di waktu pembelian, supaya sudah ada informasi rekening, kita input di
tab pembelian dan di sini kita akan tambah. Jadi kita akan tambah nama bank. Kita langsung pilih saja. Di sini Accurate Online sudah ada beberapa daftar bank dan biasanya kalau kalian suka transfer bank, ini ada kode banknya. Ya, sudah ada 002 untuk BRI, 008 Bank Mandiri dan lain sebagainya. Ya, Accurate sudah ada. Jadi kita pilih Bank Mandiri ya, sesuai dengan informasi Bank Mandiri. Kemudian nomor rekening. Nomor rekeningnya kita ambil saja di sini. Biasanya Bank Mandiri punya rekening banyak, tapi ini cuma sedikit ya. Ini nomor cuma bayangan saja, jadi kita copy saja nomor rekeningnya dan atas nama atau beneficiary ya, PT Sentra Furniture. Ya, kalau sudah selesai, Bank Mandiri, nomornya dan atas namanya, kita lanjut. Kemudian atas informasi ini kita simpan atau save. Ya, dengan demikian sudah ada pasti di sini PT Sentra Furniture, dia punya informasi ya. Oke. Begitu transaksi untuk tanggal, bukan transaksi tetapi keterjadian atau event tanggal 18 sudah berhasil kita input di dalam Accurate Online. Saat ini kita akan membuat transaksi perusahaan di tanggal 19 dengan menggunakan metode yang ada di tim teaching. Oke, kita lihat tanggal 19. Oke, sebentar di tanggal 19 ya. Oke. Tanggal 19 itu ceritanya perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur sekian sebesar 10 juta. Dengan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan pada piutang berikutnya. Oke, berarti kita akan melakukan pelunasan untuk faktur ini. Berarti kita akan menggunakan metode pembelian, kemudian pembayaran pembelian ya. Karena kita sudah bayar. Oke, ketika kita akan mengadakan pembayaran ini, pemasoknya siapa? PT Sentra Furniture. Pilih saja, kemudian kita menggunakan Bank Mandiri sebagai pembayaran kita, Bank Mandiri IDR. Kemudian metode bayar ini transfer ya, gunakan transfer. Nah, di sini dia bilang ditransfer kemana? Ke rekening Bank Mandiri IDR PT Sentra Furniture. Di mana bank atau mana nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya telah kita simpan ya di transaksi tanggal 18 kemarin telah kita simpan. Oke, sehingga kita langsung bisa pilih karena kita sudah simpan. Ini dia sudah ada. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa tanggal bayar itu tanggal 19 Januari. Kemudian kita ambil ya. Karena kita akan membayar faktur yang pernah kita terima. Jadi kita ambil. Lihat di sini yang mana kita akan bayar. Faktur SF 161287. Oke. Kita akan lihat, oh ini dia. SF 161287. Yang mana hutang kita adalah 8.150.000. Tetapi kita bayar berapa? Kita bayar itu 10 juta. Ya. 10 juta. Oke, tapi sebelum ini kita akan membuat dulu satu akun sesuai dengan modul purchase payment ini.
yaitu kita diminta untuk membuat akun dengan nama akun silang untuk mencatat dia punya kelebihan. Karena di transaksi ini kita membayar 10 juta. Hutang kita hanya 8.150.000. Sehingga ada sisanya, dan sisanya itu katanya akan menjadi deposit atau dialokasikan ke pelunasan pada piutang berikutnya. Oke, jadi kita akan kita akan buat dulu satu akun lain untuk mencatat kelebihan daripada pembayaran kita. Oke, caranya adalah kita ke buku besar, akun perkiraan, kemudian di sini kita buat namanya ya. Apa namanya? Akun silang. Oke, di sini kita tulis akun silang. Kemudian kode perkiraan, kode akunnya ini pakai ini katanya ya. 1109. 109. Kemudian tipe akun ini ganti ya. Tipenya other current asset. Other current asset. Ya, ini dia, aset lancar lainnya. Oke, kemudian kita simpan. Setelah berhasil kita simpan, kemudian kita close ini, kemudian kita pergi ke setting atau pengaturan, preferensi. Nah, kita akan melakukan penyetelan atau pengaturan di mana kelebihan pembayaran itu kita akan treat itu, pencatatannya kita akan gunakan diskon. Oke. Caranya bagaimana? Kita ke akun perkiraan di sini, preferensi akun perkiraan. Kemudian di penjualan pembelian, di sini ada penerimaan pembayaran, ada akun diskon di sini. Dan di sini masih kosong. Kita gunakan ini dia, mana tadi? Akun silang. Ya, ini dia. Akun silang sebagai akun diskon ya. Ini the way kita catat ya. Ya, ini dia ya. Kita gunakan akun silang sebagai diskon account. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, jadi kita sekarang kembali ke transaksi yang tadi yang kita masih belum selesai. Jadi kembali kita pilih faktur yang akan kita bayar ini. Kemudian di sini kita akan kasih informasi pembayaran kita adalah 10 juta, ya kan? 10 juta. Tapi informasi diskon ini kita akan pilih dulu akun silang. Ya, ini dia. Sebesar, ini dia ya, 1.850.000. 1.850.000. Oke, Anda bisa abaikan ini kata diskon ini ya. Ini adalah cara accurate untuk mencatat kelebihan pembayaran. Setelah demikian, ya, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah masukkan di sini, kemudian kita calculate ya, hitung nilai pembayaran 10 juta. Oke, jadi kita membayar 10 juta, tapi kita ada kelebihan 1.850.000. Seperti itu ya. Kalau sudah demikian, kita cek lagi. Sudah demikian, tanggal sudah selesai. Lihat info yang di sini, keterangan kelebihan bayar untuk deposit piutang selanjutnya. Oke, bisa juga itu, bisa juga
yang Anda pahami. Oke, kalau begitu sudah selesai dan kita save. Transaksi berhasil disimpan dan untuk transaksi tanggal 19 selesai di sini.